Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Happy Alfani Mendrova, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Hili Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Saya peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024 untuk menyambut Hari Guru Nasional dengan kategori GTK Inovatif dan judul karya Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Konten dan Proses Berbasis Digital pada mata pelajaran Bahasa Inggris untuk memenuhi kesiapan belajar peserta didik yang beragam. SMK Negeri 1 Hili Serangkai terletak di Desa Hilizia Lauru, Kabupaten Nias. Sekolah tempat saya mengajar telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak 3 tahun terakhir. Saya dan pendidik lainnya berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang berpihak pada murid untuk memaksimalkan kemampuan, potensi, dan bakat yang ada dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Peserta didik lebih banyak menghabiskan waktunya menggunakan smartphone untuk segala aktivitasnya, termasuk saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mereka lebih suka menggunakan smartphone daripada fokus pada kegiatan pembelajaran. Sebagian besar peserta didik mengatakan bahwa pelajaran bahasa Inggris merupakan salah satu pelajaran tersulit bagi mereka. Namun ada juga peserta didik yang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris, terbukti dari performa yang baik yang mereka tunjukkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini yang membuat peserta didik memiliki kesiapan belajar atau readiness yang beragam dalam setiap materi pembelajaran. Dengan adanya kesiapan belajar, minat dan profil belajar yang beragam dari peserta didik di dalam kelas, membuat saya merasa bahwa praktik strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses berbasis digital pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk memenuhi kesiapan belajar peserta didik sangat penting dilakukan. Ada banyak tantangan yang saya hadapi dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi ini, seperti peraturan sekolah yang tidak mengizinkan peserta didik membawa smartphone, peserta didik tidak memiliki kuota internet, ada yang tidak memahami cara menggunakan Google Formulir dan Canva. Greetings to all teachers. Diharapkan bahwa semua bisa siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Are you ready? Go! Track 1. Yes! Track 2. Okay! Track 3. Track 4. Track 5. Our new topic today is expressing compliment. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran. Miss akan bacakannya. Yang pertama, siswa dapat memberikan dan menerima komplimen dalam berbagai situasi. Yang kedua, siswa dapat menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang tepat untuk memberikan komplimen. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami makna tersirat dalam komplimen. Firstly, before we continue to learn, I want to invite you to take pre-assessment. Jadi Miss mengajak kamu dulu untuk melaksanakan assessment awal. Miss sudah menyiapkan assessment awal melalui Google Form. Jadi kalian bisa mengakses linknya ini. Oke? Untuk mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, terutama kesiapan belajar, saya merancang asesmen awal pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan Google Formulir sebagai alat untuk melakukan asesmen awal. Hal ini saya lakukan agar hasil asesmen awal dapat dengan cepat saya peroleh dan saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen awal. Kalian bisa memilih salah satu
Saya juga memberikan pendampingan kepada peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yang lambat selama mempelajari materi yang telah disediakan, menanyakan kesulitan dan mengkonfirmasi pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Saya memberikan ruang diskusi dan kesempatan bertanya agar mereka semakin memahami materi ajar. Miss telah membagi kalian dalam kelompok belajar berdasarkan hasil asesmen tadi. Grup OSA, mereka akan melakukan kegiatan menjodohkan gambar dengan kalimat komplimen yang sesuai. Untuk Brilliant Group, membuat komik strip pendek yang menggambarkan situasi pemberian komplimen. Charlie Group, kegiatan yang dilakukan adalah membuat video pendek yang berisi percakapan memberikan dan menerima komplimen. Silakan buat kelompok masing-masing. Silakan. Saya mendesain strategi diferensiasi proses dan konten yang berbeda untuk setiap kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar melalui aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan, di mana peserta didik akan merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk belajar, serta menghindari rasa bosan dan frustasi ketika aktivitas pembelajaran yang didesain terlalu mudah atau terlalu sulit. Oke, semuanya coba lihat dulu hasil kerjanya si Chelsea ya, dari Awesome Group. Your product is very sure for you. Apa artinya Awesome Group? Very good. Pakaianmu sangat cocok untuk apakah sesuai? Sesuai. Hasil kerjanya si Brilliant Group ya. Hai itu Mirna, you look very beautiful and sweet with your new hair. Okay. Okay, thank you. Give a round of applause. Sekarang kita masuk pada classroom feedback. Kita sudah belajar tentang expressing compliment. Bagaimana ungkapan tentang memberikan pujian. Nah, sekarang Anda sudah memahami dan sudah bisa memberikan ungkapan pujian kepada orang lain? Sudah bisa ya? Oke, mantap sekali. Nah, sekarang kita masuk pada refleksi pembelajarannya. Perasaan saya hari ini saat mengikuti pembelajaran saya sangat bahagia. Kegiatan pembelajaran yang saya sukai itu membuat komik. Contohnya membuat komik seperti yang telah lakukan tadi di Canva, itu membuat komik tentang memberikan pujian terhadap seseorang atas pengetahuan ataupun prestasi yang telah didapatkan. Pemetaan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Dengan memahami tingkat kesiapan peserta didik, guru dapat memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya.